lambat laun memang terkesan bahwa beliau semacam menomorduakan institusi secara kelembagaan. Jadi lebih personal. Sejak kapan situasi itu terjadi? Banyak orang yang merasa bahwa tampaknya memang Pak Presiden berubah. Kan harusnya Anda di dalam itu bisa mengingatkannya. Anda itu ya yang kita bicarakan ini kan. Kan bisa mengatakan begini, kejauhan Pak Presiden. Pak Jokowi itu otonom, benar kata Pak Luhut bahwa dia mendengarkan semua, itu benar. Kita juga harus memikirkan juga bahwa birokrasi untuk kepresiden itu memang ada gitu. Mekanismenya itu ada. Iya, ada semacam barrier di situ ya. Iya. Jarang forum ini membahas tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Terakhir kami membahas TNI di sini itu bersama dengan almarhum Salim Said. Ketika dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang saya kutip lagi ketika beliau meninggal beberapa bulan yang lalu, sekitar 1-2 bulan yang lalu. Ketika beliau mengatakan kelelahan demokrasi itu bisa memancing TNI kembali ke politik. Apakah pernyataan Pak Salim itu harus kita pikirkan hari ini? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kemudian ada sebuah peristiwa di dalam perpolitikan kita di mana kemudian saya atau forum ini, Akbar Faisal Unsensor, tergelitik kembali untuk berbicara tentang sebuah organisasi yang sungguh dahsyat ini. Apa itu? Ada 4 undang-undang yang sedang direvisi di DPR. Salah satunya itu adalah undang-undang revisi tentang TNI dan Polri. Selain itu adalah undang-undang MD3, undang-undang Kementerian Negara, dan undang-undang tentang penyiaran. Untuk itu kemudian saya mengundang sahabat saya, mantan Deputi 5 Kepala Staf Presiden KSP, Jaleswari Pramudawardhani. Kita panggilnya Mbak Dani. Yang sudah mundur dari KSP dan sekarang menjadi penanggung jawab sebuah lembaga kajian yang sangat hebat bernama Lab 45. Mbak Dani, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih juga undangannya. Ini mungkin pertama kali nih saya wawancara di publik setelah mundur. Oh ya? Iya. Oh, thank you. Ada sebuah cerita dulu pada pemenangan Jokowi 2014 di tim transisi kami sama-sama. Dulu Mbak Dani berada di kedeputiannya Mas Andi ya, Andi Wijayanto. Iya. Iya. Saya di infrastruktur. Maka pada bagian ini saya mau bertanya, kenapa mundur dari KSP? Kalau alasan ininya legalnya, ya karena aturannya saya harus mundur ketika ini menjadi tim pemenangan nasional salah satu kandidat. Nah waktu itu karena saya komisaris Pindad, jadi saya mundur tuh per Oktober itu saya mundur. Terus kemudian saya mau mundur di KSP, tetapi waktu itu dilarang sama Pak Mahfud. Mahfud MD? Iya, Mahfud MD. Kenapa? Iya, karena Mbak Dani, KSP itu kan melakukan kerja-kerja teknokratik. Jadi kita ada hal-hal yang penting, kendali kita terhadap kerja-kerja teknokratik itu salah satunya adalah penyelesaian HAM non yudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya, itu salah satu aja. Dan kemudian KSP ini kan memiliki tugas untuk melakukan sistem monitoring dan evaluasi di semua kementerian lembaga. Dan saya rasa itu bidang Polkam itu juga penting untuk dimonitoring gitu. Jadi waktu itu saya akhirnya saya menunggu, tapi lama-lama
Saya pikir benturan kepentingan politik itu kan saya nggak mau dibaca ini memilih pilihan politik yang berbeda tapi kok tetap di dalam. Itu ada etika politik juga yang juga saya merasa berat di situ. Jadi akhirnya saya memutuskan mundur. Dan itu tepat kita bareng sama Pak Mahfud. Jadi pada hari yang sama itu kami tanggal 31 Januari itu mundur bersama. Saya dengar tidak sesimpel itu alasannya. Itu behind the scene. Iya. Bisakah kita mendapatkan cerita itu? Meskipun saya dengar sih lebih lengkap, tapi nggak apa-apa. Kalau siapa tahu saya beruntung dapat jawaban. Saya rasa ketika sebenarnya kan kerja kita atau saya peneliti. Jadi ketika saya masuk di dalam itu kan lantas orang-orang itu bikin dikotomis seakan-akan kalau masuk di dalam kemudian kita objektivitas kita terhadap kerja-kerja misalkan akademik atau hal-hal yang terkait dengan objektivitas, rasionalitas itu dipertanyakan. Kalau di luar itu seakan-akan itu adalah hal yang paling benar dalam artian lebih objektif rasional. Tetapi sebetulnya Cornelis Ley almarhum itu kan bilang bahwa para cendekia itu harusnya ada jalan ketiga gitu. Dia masuk tapi dia juga mempengaruhi. Nah awalnya kan kita punya idealisme seperti itu, ingin di dalam dan kita mencoba memberikan yang terbaik lah atau kita bersama-sama kawan-kawan birokrasi di dalam yuk kita bikin sesuatu yang ketika saya rasa Bang Akbar juga terlibat juga ketika kita 2014 itu beramai-ramai tentang Indonesia lebih baik segala macam. Nah kita sampai sana oke. Tapi periode 1 saya rasa itu periode yang mungkin tidak sempurna, tetapi boleh dikatakan adalah capaian-capaian gitu. Periode 2 itu ya mulai itu ada hal-hal yang mengusik kami misalnya. Bagaimana lambat laun hukum itu dijadikan senjata politik. Mungkin itu saja ya. Saya tahu betul dan saya berani untuk bertaruh soal itu bahwa Mbak Dani itu Anda ditarik ke situ itu, ditempatkan di situ. Kata tepatnya ditempatkan tahun 2014 agar kemudian seluruh rencana-rencana politik kita yang kita titipkan pada seorang yang kita anggap sempurna waktu itu bernama Pak Jokowi itu bisa dikawalkan seperti yang barusan Anda sampaikan. Ada nawacita lah segala macam di situ kan. Dan di situ saya termasuk orang yang merasa bahwa itu hal yang baik. Ada beberapa kawan kita lagi di situ kan. Mas Ari Dwi Payana lah, siapa lagi? Andi Wijayanto juga. Andi Wijayanto sebelum jadi Setkap. Kemudian siapa lagi? Teten Mas Duki. Ada Teten gitu kan yang kita ke situ. Nah, maka kemudian mendengarkan tadi ini menjadi saya jadi tidak perlu kaget karena itu juga digugatkan banyak orang terutama pada periode kedua. Mbak Deni, Anda kan seorang intelektual. Biasanya kalau intelektual itu biasanya kadang-kadang ngomongnya nggak bisa dibelok-belokkan gitu ya. Apa yang mengganggu Anda pada periode kedua itu? Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa lebih detail. Iya, saya sadar betul ya bahwa ketika kita masuk ke politik ya, itu kan sebenarnya kerja-kerja politik. Iya. Kita politik itu nggak beroperasi dengan cinta, melainkan soal kuasa, soal kepentingan itu fine. Maksudnya kita masuk ke logika itunya dulu gitu. Tetapi bahwa kita ada beban yang tadi, ada nawacita, ada hal-hal baik lah yang nanti kalau di dalam kita akan mengubah ini, mengubah itu dan lain-lain. Itu kan salah satu yang ingin diperjuangkan gitu ya. Nah, demokrasi
selalu menjadi pegangan kita untuk tolok ukur bahwa ini soal kebebasan itu harus rawat oleh pemerintah, memfasilitasi itu dan lain-lain. Tapi mungkin gini. Saya tidak tahu ya, bekerjanya kekuasaan itu kan kadang-kadang tidak seperti logika kita masyarakat umum gitu ya. Mungkin kita lempeng-lempeng aja, ya, harusnya seperti ini gitu. Tapi kadang-kala jalannya juga berbelok-belok asal sampai tujuan. Nah, sebetulnya kompromi itu sudah ada gitu. Kami itu sampai sekompromis itu gitu. Tujuan yang penting tujuan. Ini jalannya memutar karena politik itu tadi tidak selinier yang kita bayangkan gitu. Ya akhirnya ternyata ada prinsip-prinsip yang mungkin tidak sesuai dengan bayangan kami awalnya. Seberapa besar kompromi yang akhirnya kemudian teman-teman di sana, terutama Anda ya, sebagai Deputi 5 KSP itu kemudian tak bisa lagi memberi toleransi hingga kemudian mundur, terutama pada periode kedua itu? Saya sih simple aja Bang, kalau kita bicara demokrasi itu kan pasti ada ikutannya hak ya, ada bicara hak asasi manusia segala macam. Itu kan satu hal yang kayak satu mata uang dengan dua sisi ya. Jadi kalau misalnya kalau di konstitusi kita tuh bicara hak itu sama gitu. Hak itu sama setiap warga negara. Itu harusnya kan diperlakukan seperti itu. Tapi ketika ada hukum yang dikutak-katik untuk membuat seseorang tuh memiliki privilege dan menjadikan hak itu tidak sama lagi misalnya. Itu bukankah bertentangan dengan cita-cita demokrasi, misalnya kita konstitusi lah seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan di luar pun, kalangan akademisi, praktisi, NGO segala macam, itu kan sudah bersuara juga gitu loh. Maksudnya bukan kenyinyiran tadi saya kan dibaca sebagai mundur dari seorang dari pemerintahan yang selama ini saya ikut di dalamnya dan bekerja di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang memang saya tidak ingin mengatakan bahwa ini sesuatu yang bersih, sesuatu yang benar, seakan-akan benar ini. Tapi kita tuh pada akhirnya ada batas yang bisa kita kompromikan gitu. Dan saya nggak sendiri gitu. Ya, tentu saja kita baca itu Mbak Dani. Saya ingin mewakili pertanyaan publik dan saya bawa ke forum ini. Menyangkut soal ini tentang sebenarnya karena Anda berada di dekatnya, di sekitarnya, di istana sana itu, apa yang kemudian membuat Pak Jokowi itu akhirnya tampak seperti menjauh dari kesepakatan awal kita, saya harus gunakan kata kita itu, dan kita semuanya tentu saja, atau bahkan dalam bahasa Anda itu memberikan kompromi-kompromi dari seluruh kesepakatan-kesepakatan awal beliau menjadi presiden itu, hingga kemudian banyak orang yang merasa bahwa tampaknya memang Pak Presiden berubah. Itu yang terbaca di ruang publik. Dan kalau tidak salah nadanya Anda juga ingin mengatakan seperti itu. Ya, pertama sering ya kawan-kawan itu mengatakan bahwa siapa sih pembisik Pak Jokowi? Okay. Siapa sih orang yang di dekat Pak Jokowi yang ini? Saya rasa saya harus katakan ya, saya bukan orang terdekat Pak Jokowi, dan bahkan mungkin ya kami ini walaupun di lingkaran istana, tetapi lingkaran-lingkaran yang lebih dekat Pak Jokowi itu banyak. Pak Jokowi itu memiliki pintu yang banyak, dan memang kita jangan GR bahwa seakan-akan kita satu-satunya yang ditanya gitu. Banyak pintunya Bapak banyak, dan saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi itu otonom. Pak Jokowi itu otonom, benar kata Pak Luhut bahwa dia mendengarkan semua, itu benar. Itu akhirnya memutuskan beliaunya.
Jadi ketika periode pertama itu kan ada semacam konsolidasi internal, konsolidasi eksternal yang luar biasa. Bagaimana tantangan Pak Jokowi kepada parpol terhadap kelompok-kelompok yang menentang dia segala macam. Itu kan beliau saya rasa pembelajar cepat melihat landscape politik kita saat itu, dan mungkin pada satu titik akhirnya beliau menyadari bahwa ini semua harus dirangkul gitu. Nah, ketika bicara merangkul itu kan selalu kata demokrasi itu kan dipakai gitu. Kita juga harus hati-hati, Bang, karena kadang-kadang kita itu manipulatif terhadap memanipulasi kata-kata demokrasi, memanipulasi kata-kata rakyat gitu ya. Jadi ketika dianggap kita harus merangkul semua bangsa, ketika kita dihadapkan oleh friksi, konflik yang keras, terus kemudian ada suara yang mengatakan bahwa kita merangkul, itu kan sesuatu yang adem. Dan itu kita rasanya udah oke. Itu ibaratnya mungkin analogi yang berbeda, Bang. Misalnya gini. Kata-kata itu dalam situasi normal mungkin nggak bermakna atau kurang bernyawa untuk disahkan. Tapi misalnya gini, ada pemboman di Bali, terus tiba-tiba didesakan soal undang-undang terorisme, psikologi publik langsung menyetujui. Sama kayak misalkan di Amerika, ketika itu terjadi, ini kan psikologi publik seakan ini jawaban. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin kalau dalam situasi normal nanti ada abuse of power ini gitu. Jadi memang oke, akhirnya gini. Jadi kemudian kita kan juga harus diakui bahwa dari 7 presiden tuh yang langsung belusukan itu Pak Jokowi. Dia dia tuh orisinal dalam gagasan soal rakyat itu. Karena beliau tuh tubuhnya tuh tubuh rakyat. Ya, itu ini. Dan kemudian cara-cara atau strategi itu kan juga kemudian diikuti oleh banyak orang. Walaupun ada juga yang tubuhnya menolak untuk melakukan untuk menjadi rakyat itu tadi. Nah, hal-hal itu kemudian saya bilang Pak Jokowi pembelajar cepat itu karena beliau melihat situasi itu. Jadi di satu sisi bagus untuk hal-hal yang sifatnya dengan spirit populisme atau apa segala macam, yang rakyat yang ini segala macam. Tetapi pada satu sisi di dalam jangka panjang populisme itu juga ada bahayanya gitu. Karena dia menyodorkan solusi cepat. Kita butuh apa saja cepat. Ini cepat. Padahal tidak semuanya harus dilakukan dengan cepat. Itu yang kita dengarkan, Mbak. So kemudian kalau begitu bangsa ini kan harus berjalan terus. Harus ada hingga 1000 tahun ke depan. Kita tidak bisa memberikan permakluman pada sebuah kesalahan. Saya gunakan kata kesalahan ekstrim loh, pilihan saya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Ada banyak peristiwa politik, terutama pada periode kedua ini. Bukanlah gaya saya untuk bertanya langsung tentang siapakah pembisik gerangan yang membuat kemudian Pak Jokowi di kacamata banyak orang melangkah terlalu jauh, lebih detail lagi, lebih eksplisit lagi, melangkah menjauhi dari seluruh apa yang kita sepakati di tahap awal itu. Tapi mungkin lebih baik pertanyaannya seperti ini. Tidakkah seharusnya ada mekanisme di internal presiden agar kemudian bisa mengukur bahwa ini terlalu jauh bahkan dari kata yang selalu diungkapkan bernama demokrasi itu? Ya, saya rasa kalau misalkan dari secara kelembagaan ya, presiden ini kan memiliki pembantu-pembantu yang begitu banyak. Bahkan ada Dewan Penasihatnya, One Team Press juga ada. Kalau bicara soal pertahanan ada Menhan. Bicara di KSP bicara soal kendali terhadap program-program prioritasnya ada gitu kan. Tetapi memang
itu juga hak prerogatif presiden juga ketika dia mencoba untuk memang dalam situasi politik saat itu ya, itu kan menjadi kayak semacam kebiasaan gitu, orang yang dipercaya dia. Presiden pasti butuh orang yang dipercaya dia. Lihat saja penunjukan orang-orang yang ada di kabinet segala itu ini orang yang dipercaya dia. Nah, lambat laun memang terkesan bahwa beliau semacam menomorduakan institusi secara kelembagaan. Jadi lebih personal. Sejak kapan situasi itu terjadi? Wah, kalau sejak kapan saya rasa itu berproses aja ya Bang ya. Karena itu sangat situasional dan kontekstual karena dua periode ini kan tantangannya beda-beda gitu. Nah, maksud saya begini, kan setahu saya, kan saya kenal orang-orangnya, setidaknya pada periode pertama dan bahkan sampai sekarang itu adalah teman-teman kita yang saya sukanya pada Pak Jokowi pada tahap awal itu adalah percaya pada yang namanya manusia-manusia intelektual dari kampus lah gitu ya. Maka kemudian hadirlah beberapa orang di situ yang mengambil peran. Saya pernah mengundang Uda di sini, Uda Andrinov Caniago. Setidaknya ada 3 orang dulu kan yang membantu kita di tim transisi kan. Bang Koni almarhum, Cornelius Ley, seorang intelektual dari UGM, kemudian Andrinov, dan kemudian Pak Pratik kan gitu ya. Kemana mereka? Pak Andrinov sudah membalas di sini, ya kan, membalas di sini, menjawab saya bahwa saya ya terpaksa harus mundur. Saya tidak bisa lagi menanyai Bang Goni kan karena sudah meninggal. Tapi kan teman-teman itu ada di sekitar situ. Arya Dwi Payana juga ada di situ ada. Ya, itu dia. Sebagian besar kawan-kawan kan membayangkan bahwa kawan-kawannya di dalam itu memiliki seakan-akan kekuasaan yang besar untuk mendorongkan presiden untuk melakukan sesuatu yang menjadi seharusnya dilakukan presiden. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Artinya kita memang memasukkan. Saya kok meyakini bahwa Mensesnek misalnya itu pasti sudah memberikan masukan-masukan. Itu satu hal, memberikan masukan-masukan dalam artian apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Itu pasti ini. Dan kemudian demikian pula Mas Ari segala macam. Tetapi kan keputusan itu di tangan presiden. Itu yang saya bilang, presiden itu otonom. Jadi dia mendengarkan semua, tapi keputusan itu ada di dia. Saya tidak, justru saya lebih ingin meletakkan itu Bang. Jadi jangan sampai orang lain itu menjadi kambing hitam tentang sebuah keputusan yang sebetulnya dengan kekuasaan dimiliki beliau lah yang memutuskan itu gitu. Kan itu nggak betul banget atau katakanlah apa yang disampaikan Pak Luhut itu ada benarnya bahwa Pak Jokowi itu mendengarkan itu kan belum tentu memutuskan sesuatu yang didengarkan. Dari semua yang didengarkan itu kan beliau mungkin menyimpulkan, kemudian menganalisis sendiri, kemudian baru memutuskan. Ya, tapi kan ketika ada keputusan dan ternyata dalam banyak pikiran orang itu over mungkin, berlebihan atau barangkali tidak sepatutnya, kan harusnya Anda di dalam itu bisa mengingatkannya. Anda itu ya yang kita bicarakan ini kan bisa mengatakan begini, kejauhan Pak Presiden. Kemana teman-teman atau para pemikir awalnya Pak Jokowi ini pada situasi seperti itu? Saya tidak mewakili yang lain ya, Bang. Kalau misalkan dalam kapasitas saya sebagai deputi, itu ada saya rasa mekanismenya di dalam. Itu kalau misalkan ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada presiden, itu kan bottom up ya. Saya membuat memo. Dalam memo saya ini saya sampaikan ke KSP, Kepala Staf Pak Muldoko. Di sana itu memo saya itu selalu disampaikan kondisi urgennya itu apa, kekuatan dan kelemahannya kalau kita memilih ini apa,
kelemahannya apa segala macam, kami merekomendasikan ini segala macam. Nah itu dinaikkan ke kepala staf. Nah kepala staf dari sana terus kemudian misalkan memberikan catatan untuk menguatkan ini itu segala macam. Habis itu langsung ke presiden. Nah dari sana kan presiden yang memutuskan gitu. Jadi maksudnya kita juga harus memikirkan juga bahwa birokrasi untuk ke presiden itu memang ada gitu, mekanismenya itu ada. Iya, ada semacam barrier di situ yang kadang-kadang teman setidaknya pada level seperti Mbak Dani itu harus memahami bahwa bisa saja misalnya ini tidak bisa saya lewati ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kita terima penjelasan itu sebab sebenarnya mungkin tidak semua orang memahami ini, tapi kan kita sama-sama dulu. Sejujurnya saya pernah, bahkan mungkin sampai sekarang semakin marah saya kepada beberapa orang kawan kita yang membiarkan itu terjadi. Tapi sudahlah, biarkan ini menjadi catatan sejarah dan pembelajaran bagi kita. Makanya kemudian saya mengangkat situasi ini di beberapa podcast saya. Dan hari ini adalah Mbak Dani. Kita masuk pada poin yang utama dari diskusi kita ini, bahwa dalam perjalanannya tampak dan terbaca bahwa lembaga-lembaga negara termasuk TNI dan Polri itu dalam kacamata banyak orang, dalam penilaian banyak orang itu terlalu jauh dibawa di dalam pengelolaan kekuasaan itu. Tadi bahkan Mbak Dani kan sudah mengatakan ya bahwa berbahaya kalau perangkat hukum itu kemudian kita lewati gitu ya. Karena Anda adalah seorang peneliti dan seorang analis militer, maka saya bawa ke situ. Saya ulangi lagi bahwa ada 4 revisi undang-undang yang sedang berjalan di DPR. Undang-undang kementerian yang memungkinkan nanti pemerintahan baru itu memiliki menteri tidak hanya 34 ya, KL ya, kementerian lembaga. Yang kedua adalah undang-undang MD3. Ini pertarungan besar nih. Apakah misalnya katakanlah PDIP sebagai partai pemenang pemilu masih bisa menjadi ketua DPR seperti yang seharusnya kita anut selama ini kan. Terus yang ketiga itu adalah undang-undang penyiaran. Saya sudah protes keras tuh. Lembaga penyiaran seperti saya ini bisa wassalam tuh. Oke, enggak apa-apa juga sih. Iya, gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah undang-undang tentang TNI Polri ya. Khususnya revisi. Untuk revisinya. Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ada banyak isu di situ. Salah satunya yang mengemuka adalah tentang usia tentara, usia tentara. Jelek-jelek begini, Mbak, saya lahir di tangsi militer loh. Saya anak tentara. Yang namanya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu saya lahir di situ. Jadi saya merasa ada kedekatan untuk membicarakan ini. So, menurut Anda, apa alasan kemudian tiba-tiba muncul revisi ini? Iya, harus diakui. Undang-undang TNI kita ini kan tahun 2004 ya, nomor 34 dan itu diterbitkan tahun 2004. Artinya itu sudah 22 tahun. Dalam jangka waktu 22 tahun sangat bisa dipahami kalau butuh revisi karena dianggap mungkin ada beberapa hal yang harus kontekstual dengan hari ini. Misalnya soal geopolitik, soal teknologi yang makin berkembang, soal kecanggihan dan situasi global itu pasti punya implikasi terhadap Undang-Undang TNI yang 22 tahun lalu diterbitkan. Saya setuju soal revisi itu. Tapi kemudian ketika revisi itu hanya menyasar usia pensiun TNI, itu saya rasa terlalu menyederhanakan persoalan hari ini gitu ya. Misalnya gini, kalau kita misalkan melihat bahwa undang-undang yang existing hari ini ya, Pamen itu kan dari usia 53 terus sampai 58 ya patinya ya. Nanti itu akan menjadi 60. Oke, kalau misalkan mau dikontestasikan dengan negara-negara lain usia pensiunnya lebih tinggi. Brasil itu 70 tahun.
Prancis 65 tahun, Jerman 65 tahun, Amerika 64 tahun. Tapi Jepang 57 tahun gitu. Filipina juga. Nah, maksud saya ini kan sangat situasional ya. Misalkan Amerika kan kita itu 64 tahun, tetapi mereka memiliki sistem atau struktur kepangkatan yang jelas, jabatan yang jelas gitu. Jadi dan mereka dimungkinkan untuk pensiun dini itu dimungkinkan karena mereka misalnya mereka pensiun dini karena ingin bekerja di sektor swasta atau privat, kan harus mengundurkan diri, dan kemungkinan mereka misalkan ahli cyber terus kemudian kerja di perusahaan cyber di swasta itu kan dimungkinkan. Terus kemudian mungkin mereka melihat bahwa ternyata jabatan atau pangkat mereka tuh stuck di situ dan kemungkinan tuh naik itu ini. Mereka jadi ada semacam mekanisme atau seleksi sistem yang sudah jalan gitu. Nah, sementara kita kalau tahun yang lalu aja sudah sekitar 120-an perwira kita non-job gitu, dari pangkat kolonel sampai bintang 3 gitu, bintang 2. Jadi kita sekarang ini memiliki beberapa sekian ratus tentara aktif kita yang non-job itu. Nah, kemudian memang dipahami kemudian kalau misalkan kalau gitu usianya dimundurkan supaya nanti. Tapi kalau misalnya organisasi yang kita miliki, organisasi TNI yang kita miliki tidak tidak memberikan kebutuhan yang sekarang ada, yang sanggup menampung, kasarnya seperti itu. Kita kemarin tahu bahwa salah satunya ada Komando Gabungan Wilayah Militer Kogab-Wilhan Pertahanan gitu ya. Ada 1, 2, 3 itu. Tapi ternyata kan juga tidak mampu menampung. Tidak cukup menampung over dari persediaan perwira ya. Dan kemudian kalau kita ngelihat mungkin data alokasi anggaran. Misalkan kita anggaran kita 136 triliun sekian tahun 2021 dan 2024 itu 135 triliunan gitu ya. Itu bayangin 78 triliun itu dialokasikan untuk gaji. Untuk gaji prajurit kita. Sedangkan yang kita modernisasi alutsista yang orange itu sangat kecil sekali gitu. Nah, maksud saya dulu Presiden SBY itu menerapkan soal ini proportional growth dan right sizing. Jadi memang ada pembatasan untuk yang masuk TNI dibatasi segala macam sehingga itu tidak menumpuk, jadi nggak yang non job itu nggak sebesar sekarang gitu. Agar kemudian diskusi kita menjadi lebih terukur, tadi Mbak Dani sudah secara eksplisit menjelaskannya. Saya tampilkan datanya. Kita mulai dari pertama dulu. Problem yang akan digugatkan oleh Mbak Dani sebenarnya itu adalah pada pasal 47 ini ya. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator kebidangan politik dan keamanan negara. Hanya 10. Kita akan bicarakan soal itu nantinya karena ini tampaknya mulai menjadi problem nih. Selanjutnya adalah ada pasal 53 juga soal usia tadi itu lanjut. Kemudian ya ini barusan dijelaskan tadi tentang alokasi anggaran. Kalau saya tidak salah ya memang anggaran untuk TNI itu salah satu yang tertinggi ya. Ya gimana pula karena ini kan harga senjata tidak murah ya. Tapi dari data ini kita lihat bahwa ternyata itu tidak untuk pembelian alutsista yang terbesar. Tetap saja tentang gaji lah segala macam gitu kan. Kita bisa lihat tuh bahkan untuk yang namanya riset itu hanya kecil sekali tuh yang warna hijau. Oke? Nah selanjutnya adalah ini usia pensiun. Tadi sudah dijelasin bahwa usia 60 itu tidak terlalu tua dan masih bisa ditolerir dengan melihat perbandingan negara-negara lain. Cuma kan masalahnya bukan itu. Masalahnya tadi sudah disampaikan bahwa ada problem katakanlah misalnya untuk promosi ya. Ada satu orang
dari Pangdam ke Pangdam yang lain kan gitu ya, sampai 3 kali bahkan gitu ya, sama dengan di kepolisian tuh, Kapolda ada sampai dari Polda ke Polda. Terus bagaimana dengan yang lain? Ini kan bicara tentang link, hal yang menjadi problem utama di kesatuan kita. Lanjut. Nah ini daftar gaji nih, ini yang paling banyak nih yang bertanya nih kan. Ini coba lihat daftar gajinya untuk Tamtama berapa, Bintara berapa, golongan perwira pertama berapa, perwira menengah, dan golongan perwira tinggi pada level apa di golongan 5 itu. Berapa besar sih sebenarnya? Nah kita lihat ini, silakan berimajinasi lah dengan pikiran Anda semuanya menyangkut ini. Tampaknya kita harus kembali pada poin yang pertama tadi, tolong tampilkan. Ada problem di sini tampaknya Mbak Dani. Pasal 47. Iya, pasal 47 ini tentang di mana penempatan anggota TNI di luar dari kesatuannya. Ternyata undang-undang mengatakan hanya 10. Menko Polhukam, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, nah sekarang namanya BSSN ya. Kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, SAR Nasional, Basarnas, Narkotika Nasional, BNN, kemudian Mahkamah Agung, serta kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Dalam catatan Mbak Dani hanya 10. Sekarang berada di mana? Berapa banyak? Iya, ternyata dari hasil beberapa kali FGD ya, diskusi-diskusi kami baik di KSP waktu itu dan di Lemhanas, itu memang ada beberapa jabatan yang tidak seperti di pasal 47 ini. Jadi ada di Kejaksaan Agung, di Bakamla, terus kemudian di BNPT dan lain-lain. Nah, itu bisa dipahami dalam artian karena lembaga-lembaga itu didirikan pasca Undang-Undang TNI, ya kayak Bakamla itu kan memang Badan Keamanan Laut ya, jadi memang sebagian di sana. Nah masalahnya kesabaran kita untuk kemudian merevisi berdasarkan kebutuhan tadi itu kemudian diterjemahkan di Perkapolri, Permenhan yang justru tidak sama. Oh ya? Tidak maksudnya tuh ini lebih merespons kebutuhan cepat tadi. Tetapi di ASN, di undang-undang ASN kita memang ada nomenklatur, ada pasal yang menyampaikan bahwa TNI atau Polri yang menduduki jabatan sipil itu diperbolehkan. Tetapi memang harus mundur dari TNI aktif, mundur. Artinya pensiun. Kalau misalkan dalam nomenklatur itu sebenarnya pensiun. Gitu. Kalau itu dikatakan itu. Nah, Tetapi kalau saya kan di LIPI. Saya di LIPI deploy di BKO kan di KSP. Saya nggak mundur dari sebagai PNS saya. Tetapi saya di BKO kan saya tidak mendapatkan jabatan fungsional atau tunjangan ini segala macam. Nah, dalam konteks ini jadi gini, Bang, saya kok melihat bahwa silahkan aja mau merevisi undang-undang TNI. Maksud saya bukan secara spesifik itu tadi yang kita bicarakan, merevisinya, tetap agar tidak tidak terjadi inkonsistensi antara aturan undang-undang di bawahnya dengan undang-undangnya. Seberapa serius situasi itu sekarang terjadi? Jadi gini, sebetulnya kalau kita bicara soal prinsip awalnya, itu kan bicara hubungan sipil militer itu kan kita bicara bagaimana military and defense effectiveness. Jadi bagaimana menjadikan militer atau tentara pertahanan itu efektif. Nah, kemudian karena dia harus efektif, maka dia harus mengurangi jabatan-jabatan atau peran atau fungsinya di sosial politik. Itu dikurangi bahkan nanti perlahan dihapuskan. Nah kemudian tapi kita dihadapkan oleh kebutuhan. Kalau idealnya tuh kebutuhannya itu ini untuk respons cepat. Misalkan respons cepat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sipil. Terus kemudian juga ada kebutuhan bahwa kita petakan dulu
jabatan di sipil itu seperti apa yang bisa dimasuki oleh jabatan militer. Dulu kan jabatan yang bisa dimasuki militer itu kan jabatan struktural. Tapi sekarang itu di ASN itu ada non manajerial. Jadi kan ada ini jadi antara Undang-Undang TNI dan Undang-Undang ASN itu memang harus nanti kita merevisi itu harus diletakkan bareng-bareng di ini. Karena yang khusus ini juga ini yang umum kan. Apa itu istilahnya, Bang? Nggak gini loh, Mbak. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kemudian kita jadi bias dalam menilai TNI, organisasi yang luar biasa ini. Atas nama reformasi kan kemudian itu TNI dikembalikan ke barak. Seperti itu kan. Kita gunakan bahasa yang sederhana supaya penonton saya bisa paham juga. Tetapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba, ini contoh nih, Panglima TNI Pak Agus baru-baru ini mengatakan TNI ada di mana-mana. Kira-kira seperti itulah. Tepatnya apa sih? Seperti itu ya? Multifungsi gitu kan. Duifungsi jadi multifungsi ABRI. Iya, duifungsi menjadi multifungsi. Apakah TNI sedang berubah? Atau apakah negara sedang ingin mengembalikan TNI pada format yang dulu yang kemudian sudah dikembalikan oleh reformasi? Atau apakah pemerintah sedang melakukan sesuatu sebagai bentuk terima kasih dan segala macam? Itu kan yang sebenarnya kita harus mitigasi ya. Agar kemudian pikiran kita tentang TNI merah putih itu kembali. Sekali lagi saya katakan bahwa saya anak tentara nih. Ya kan? Betapa saya bangga dengan institusi bapak saya. Ini loh Mbak, kenapa sampai kemudian saya mau bicarakan ini? Apa catatan Anda? Ini kan berdasarkan kebutuhan ya. Ini kan ada pro kontra juga Bang terkait dengan hal-hal ini. Maksud saya gini, satu, kalaupun ini ada perubahan, itu harus diletakkan dalam kepentingan geostrategis. Kedua, kepentingan nasional. Ketiga, kepentingan institusi TNI juga. Nah, apakah hal-hal yang tadi tentara di BNPT, tentara di Kejaksaan Agung, tentara di itu sesuai dengan itu dulu gitu. Jadi memang harus dipertanyakan itu apa fungsinya. Oke, dia di jabatan struktural apa? Tetapi jangan sampai di jabatan fungsional dia jadi analis, jadi ini segala macam peneliti gitu. Yang bukan yang bukan kapasitasnya, keahliannya gitu. Jadi kita jelas gitu ya bagaimana kita menginginkan profesionalisme TNI dan itu adalah salah satunya ada mengambil TNI dari dui fungsinya, multifungsinya itu agar dia menjadi profesional. Ini kan sekarang inward looking, kita lebih ribut dengan urusan-urusan yang di dalam gitu. Tetapi bagaimana menyiapkan tentara yang profesional dalam artian ini negara sudah berubah, peta global sudah berubah, alutsista kita punya enggak yang lebih canggih, teknologi seperti ini gitu. Nah itu harusnya undang-undang TNI atau undang-undang Polri sekalipun itu harus merespons itu. Gitu. Itu setuju itu Mbak. Makanya kemudian harusnya kita merespon ya. Kata yang paling moderat dalam respon pada peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya sejujurnya kan harusnya teman-teman di DPR kan yang merespon ya. Tapi tampaknya itu tadi teman-teman di DPR itu mungkin juga sedang sibuk untuk hal yang lain gitu ya. Dan kalau saya tidak salah sebenarnya kan hal yang sama juga terjadi di kepolisian ya. Bahkan meskipun memang di Undang-Undang Kepolisian tidak menyebutkan hanya 10 lembaga yang membolehkan di mana kemudian polisi ditugaskan atau apalah bahasanya. Catatan Anda menyangkut itu apa? Jadi kalau sebetulnya batasan-batasan itu ada ya Bang ya. Misalkan di Undang-Undang TNI yang lama nih. Di Undang-Undang TNI yang lama itu kan hanya menyebutkan 10. Di Polri nggak ada. Cuman di situ disebutkan bahwa kalau TNI Polri menduduki jabatan sipil dia harus mundur dari polisi. Lagi-lagi saya bertanya, kata mundur itu harus diterjemahkan seperti apa? Nah itu Bang, itu debatable. Karena gini, mundur di sini apakah mundur permanen? Ataukah mundur? Nah itu debat-debat hukum seperti ini loh Bang, yang menjadi perdebatan selama ini. Apakah dia selama ini harus mundur dalam artian selama di sini atau nanti bisa balik lagi atau apa? Tetapi kata mundur di sini dengan kalimat prajurit aktif harusnya sih
mundur permanen. Iya, di pikiran kita mundur itu berarti pensiun dong. Ya kan, apalagi kalau kemudian tadi yang kita bahas. Dia ditempatkan di sebuah tempat di mana sebenarnya itu bukan tupoksi dia gitu ya. Betul. Nah, kita akan bicara tentang profesionalisme di situ, tentang keahlian dan segala macam. Maka kemudian kita harus memikirkan sebuah mungkin klausula ya, di mana kemudian ini kita lempar ke para pengambil kebijakan itu bahwa, sudah terlalu jauh loh ini. Anda tadi sudah mengatakan di TNI itu ada 120 ya. Sekitar 120-an non-job. Iya, sebenarnya kan kalau kita mau gunakan bahasa sederhana, orang-orang ini harus dicarikan tempat ya, karena pangkatnya sudah memungkinkan untuk itu, dan tidak ada tempat. Maka di situ kita akan bertanya juga, sebenarnya rekrutmen dan penempatan di internal itu sudah benar nggak sih? Hal yang kita banyak dengarkan ya. Terus kemudian yang kedua itu tadi, mundur itu apa sih? Pensiun apa tidak? Setuju nggak dengan pikiran ini? Ya. Itu harus diperjelas ya Bang ya. Ini kan ada 2 undang-undang yang sekarang tuh menjadi rujukan TNI Polri. Satu undang-undang TNI dan Polri, satu lagi undang-undang ASN yang revisinya juga 2023 kemarin itu. Jadi misalkan TNI dan Polri boleh menjabat di jabatan sipil di pemerintah pusat. Misalkan gitu. Jadi daerah itu nggak ini lagi, itu di ini. Terus yang kedua ya itu tadi mundur dari sebagai TNI dan Polri aktif, prajurit aktif. Nah itu kan harus jelas dulu gitu. Nah yang paling penting menurut saya perubahan-perubahan itu harus diletakkan dalam prinsip yang lebih besar dulu. Hubungan sipil militer itu apa sih? Menginginkan TNI yang profesional, kerja-kerja TNI yang efektif, lebih efektif. Kalau bisa ya itu tadi memiliki reaksi cepat, respons cepat, menghemat anggaran segala macam. Itu gunanya. Nah tapi di satu terus kemudian kita letakkan di mana? Apakah ini revisi ini untuk merespons geopolitik yang sudah berubah atau kepentingan nasional dan kepentingan TNI juga gitu. Nah, kalau menginginkan TNI yang profesional, itu sipil juga harus profesional. Jangan menarik-narik TNI itu untuk mengisi jabatan sipil. Jadi harus duduk Bang di sipil berdua sama TNI itu sipil itu membuat peta kira-kira jabatan di kementerian lembaga yang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh sipil itu berapa, di mana, sehingga ketika revisi itu ada kajian yang komprehensif tentang itu. Masa sih katakanlah pada revisi yang ini, masa sih itu nggak ada? Ya, kenyataannya kami di kajian kami Lab 45 dan juga masukan dari kawan-kawan TNI, sebetulnya itu tadi ketika dilihat, ternyata dari 10 jabatan itu memang yang paling banyak di Kemhan, terus kemudian di BIN dan macam-macam itu. Tetapi ternyata kita kok ngelihat bahwa ini ada juga jabatan-jabatan yang selain pasal 47 itu gitu. Nah kemudian karena ada undang-undang ASN itu lagi yang mungkin terkesan ini sangat longgar, nggak ada batasan-batasan itu kecuali harus mundur. Itu kan sebetulnya termasuk yang keras juga gitu. Terus kemudian Perka dan Permenhan itu juga ketika mendeploy atau membikaukan kawan-kawan TNI Polri ke kementerian lembaga itu ya pakai Perka dan Perka Polri, padahal undang-undang itu yang di TNI udah jelas 10 itu gitu. Ya kalau begitu memang mau tidak mau kita harus sedikit membahas tentang bagaimana sih sebenarnya organisasi dalam hal ini TNI melakukan rekrutmen kader ya, kalau di partai politik itu namanya rekrutmen kader. Untuk jabatan-jabatan di internal mereka. Bagaimana sih sebenarnya penempatan itu? Kalau kemudian tadi Anda mengatakan ada 120 perwira yang harus disebarkan ke berbagai tempat dan kemudian memunculkan perdebatan seperti yang barusan kita ngomongin, sebenarnya dari catatan Anda sebagai seorang peneliti khususnya dalam hal TNI, seperti apa sih rekrutmen dan distribusi kewenangan dan jabatan di internal TNI itu? Sekarang ini Bang,
lebih sering terjadi rotasi tapi tanpa promosi gitu. Rotasi tanpa promosi. Iya, harusnya kalau dimutasi ya, itu kan ada promosi. Ini dimutasi tapi rotasi aja. Itu aja, keliling di situ aja. Misalkan tadi Abang bilang Kapolda itu sampai berapa Kapolda. Pangdam itu ini di sini. Misalkan, tergantung linknya di atas itu link mana gitu kan gitu. Dan saya khawatir kalau jangka panjang ini dibiarkan, ini ada demoralisasi gitu terhadap pasukan kita gitu. Kita sangat menginginkan, bukan hanya Abang aja yang lahir di tangsi militer, saya juga. Anak tentara, Bu. Jadi insting kita sebenarnya kita inginkan bahwa TNI profesional. Dan tentu saja untuk menjadi profesional juga harus dikelola oleh sipil yang profesional. Selama ini kan mungkin banyak sekali kawan-kawan TNI itu yang melihat nih sipil ini nggak tahu apa-apa tentang ini, tapi dia ngurus memporak-porandakan institusi mereka gitu. Misalkan soal jabatan, mereka tuh kan sudah dulu kalau misalkan kita mau dapat bintang itu kan disekolahkan dulu, seskoal, terus kemudian sesko TNI gitu. Itu ada jenjang jabatan yang TNI itu punya standarnya gitu. Jadi sipil tuh jangan ngikut-ngikut di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita serahkan kepada TNI, terutama untuk organisasi internal, mereka yang lebih tahu gitu. Jadi kadangkala kita karena urusan kedekatan personal, lebih kepada tidak melihat institusi TNI itu harus seperti apa gitu dibangun itu. Kenapa negara begitu longgar sekarang dalam melihat dan memahami situasi terkhususnya pada organisasi TNI, Mbak Dani? Mungkin semuanya tuh dilihat dari perspektif politiknya ya Bang ya. Politik dalam politik praktisnya gitu. Jadi padahal kan dalam politik itu kan juga bisa membuat hal-hal baik dalam arti bagaimana institusi TNI menjadi profesional, bagaimana kita nggak usah cawe-cawe soal apanya gitu di dalamnya. Ya udah soal rekrutmen, soal jabatan, soal struktur organisasi TNI, kita nggak usah ikut-ikut sipil gitu. Tetapi ya itu tadi, bukan hanya TNI yang tergoda untuk masuk ke sipil, tetapi sipilnya sendiri juga kadang-kadang juga tergoda untuk membawa TNI ke dalam wilayah itu. Gitu. Dan dalam situasi itu Presiden Jokowi berada pada posisi mana? Saya sih melihat hasilnya sekarang aja Bang. Maksudnya yang tadi saya bilang, mutasi itu lebih kepada rotasi bukan promosi misalkan gitu. Terus kemudian bagaimana soal pemenuhan hak-hak kawan-kawan prajurit itu juga perlu dilihat, soal alutsisanya, soal kesejahteraannya. Itu kan menjadi profesional kan bukan soal bagaimana kita memenuhi soal keterampilan latihan, soal edukasi maupun dipersenjatai dengan alutsista yang canggih dan lain-lain gitu. Tapi kan juga soal hal-hal itu juga gitu. Nah, negara apakah sudah saya rasa salah satu bentuk negara ya kembalikan saja bagaimana untuk urusan-urusan TNI, biarlah TNI yang mengurus itu. Jadi sekarang kalau misalkan revisi TNI ya sudah yang satu itu kita terutama ada dua undang-undang yang harus dipersandingkan. Ada undang-undang TNI, ada undang-undang ASN, dan ada kebutuhan macam-macam tadi itu. Dan prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan. Menjadi TNI profesional ya fungsinya itu jangan sosial politik, memang dia tidak di situ gitu. Dia pertahanan. Bagaimana military defense effectiveness itu. Maka menjadi tidak berlebihan kan kalau misalnya saya, Anda, kita semuanya berharap bahwa Pak Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden beberapa bulan yang akan datang, yang adalah seorang jenderal, sekarang jenderal bintang 4, itu menata kembali itu dan kemudian
memberikan kepastian organisasional ya. Harusnya seperti itu. Berdasarkan pengalaman, insting, pengetahuan dan dalam dunia yang berubah, dan beliau kan dikelilingi seperti tentara-tentara yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas, seperti Pak sebut saja dengan cepat misalkan Pak Safri gitu ya. Safri. Itu kan pasti saya membayangkan akan membangun TNI yang profesional, yang handal segala macam itu dimulai dari sini dulu gitu. Undang-undang TNI ini, karena ini adalah pengaturan TNI itu kan bergerak berdasarkan konstitusi, undang-undang segala macam, lebih gampang. Enggak boleh sedikit pun belok atau barangkali mencong gitu loh ya. Berbahaya sekali gitu loh. Itulah alasannya Mbak Dhani kenapa sampai saya mengangkat ini. Selain ingin bernostalgia dengan semangat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, ini organisasi yang harus kita jaga. Salah sedikit berbahaya sekali. Perbedaannya yang paling jelas itu adalah ada senjata di tangan mereka. Itu harus berbahaya sekali. Harus diatur, tidak boleh tidak. Mbak Dhani, makasih ya. Sama-sama. Senang kita bisa ngobrol lagi. Semacam katarsis long time ago ya. Beberapa tahun yang lalu kita mulai semuanya mengusung Pak Jokowi. Dan ini Bang, saya rasa memang harus dilipat gandakan wacana tentang TNI yang profesional, negara yang harus bertanggung jawab. Ini jangan sampai TNI kita ini demoralisasi kan. Sebuah kata yang bagus. Jangan sampai terjadi demoralisasi. Sekali lagi makasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Ibu Jalaswari Pramudawardhani, Mbak Dhani, mantan Deputi 5 KSP dan orang peneliti dari LIPI, orang yang 8 tahun terakhir berada di istana. Senang sebab ternyata setidaknya dia tidak berubah. Saya dengar kabar besok dari saat pengambilan gambar ini, sebuah tulisannya akan muncul di Kompas. Kita tungguin itu. Dan saya yakin ketika ini ditayangkan, itu sudah bisa dibaca tulisan itu. Selalu menarik ketika seorang intelektual yang berdisiplin dengan apa yang dia yakininya itu bersikap. Dan saya percaya betul sahabat saya ini adalah salah satu di antaranya. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini. Terima kasih.